belakang siapa? Hasbi pindah ke depan sama pindah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya kan? Supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, terus bisa kalian serap ilmu yang Bapak Ibu guru berikan. Ketua kelasnya mana? Charlotte. Oke, Charlotte, ayo pindah Charlotte. Siap, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbal walil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran absen dulu. Takutnya ada yang nggak masuk ya. Ya. Aini ada Aini? Hadir. Alika? Hadir. Ananda? Mana Ananda? Ananda hadir. Yang kenceng Ananda, itu kan nggak kedengeran. Bimo? Hadir Bu. Hadir. Charlotte? Hadir Bu. Hadir. Destina? Hadir. Safa? Hadir Bu. Hadir. Safa. Udah semuanya di absen? Oke, berarti nihil ya? Ya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Semuanya berdiri sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu biar semangat ya. Oke. Ice breakingnya Ibu, nih misalnya dari sana berhitung 1 sampai nanti di belakang. Kalian harus mengingat nomor kalian itu berapa. Kalau nomornya genap itu oke, kalau nomornya ganjil, yes. Paham? Ketika Ibu sebut 1, itu kan 1 berarti itu ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil itu yes atau oke? Yes. Ketika Ibu sebut 1, yes. Terus 1 menyebut berikutnya. Kalau misalnya udah benar, baru boleh duduk. Yang lainnya mengingat. Gunanya untuk apa? Biar kalian ingat bahwa yang nomor berapa tadi udah benar. Ya, itu. Jadi kalian harus paham, bukan berarti. Jadi kalian harus ingat, oh nih logikanya seperti apa? Oh, ketika udah disebut nih, bagaimana caranya? Paham? Oke, mulai. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sebagainya, perintahnya HTML dan sebagainya. Tapi mereka memanfaatkan teknologi. Kalau sekarang yang sedang berkembang itu apa? AI. Ada yang tahu AI? Ada yang pernah pakai AI? Ada. Coba, Paujan pakai untuk apa AI-nya? Untuk belajar Bu. Untuk belajar apa? Belajar bikin konten. Coding. Oke, kita masuk hari ini apa yang kita mau bahas ya? Dengan materi yang kemarin sudah kita pelajari tentang alur. Oke. Ada 2 capaian pembelajaran yang akan kita pelajari di coding dan AI. Yang pertama, menerapkan prompt engineering pada KA, generatif dan mengevaluasi konten berbasis KA. Nah, maksudnya kalau kalian memanfaatkan AI, kalian harus paham yang namanya prompt. Ya kan? Prompt itu apa berarti? Perintah. Kalau prompt kalian masukkan salah atau perintahnya tidak sesuai, maka AI memberikan jawaban atau enggak? Enggak. Terus yang kedua, menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Next, selanjutnya. Oke, terus di sini kita akan mempelajari nih. Hari ini yang akan kita pelajari adalah ada 3 tujuannya. Yang pertama itu siswa mampu ya memahami konsep dasar, metode plug dan antar dalam apa? Pembelajaran dan jadi kalian harus paham plugnya apa yang kita mau buat gitu kan ya. Tidak hanya kalian browsing doang nih cara menjawab soal, tidak kayak gitu, tapi kalian bisa menjadi seorang programmer.
Tuh, dengan memanfaatkan AI. Terus tujuan yang kedua apa? Siswa mampu mengaplikasikan penerapan metode tersebut melalui simulasi. Jadi nanti kalian harus mampu mengaplikasikan atau membuat proyek yang ada hasilnya dalam bentuk kelompok. Jadi nanti akan ibu buat kelompok ya, hasilnya kalian presentasikan. Oh ini buat hasil saya, gitu kan ya. Tuh, jadi di tujuan pembelajaran kedua kalian sudah membuat proyek. Terus yang ketiga, siswa mampu merefleksi pengalaman belajar untuk memperbaiki rancangan pembelajaran di masa mendatang. Oke, refleksi itu apa yang kita sudah pelajari, kalian refleksi, kalian evaluasi. Berikutnya, di sini adalah metode plug dan unplug. Oke. Metode plug itu merujuk pada penggunaan perangkat digital. Terus seperti komputer dan tablet. Contohnya siswa membuat program, bisa dari script, memahami logika. Kalau unplug itu adalah melibatkan pembelajaran tanpa perangkat. Jadi misalnya kita di kelas pun bisa pakai tanpa menggunakan media. Nggak perlu pakai komputer, gitu kan ya. Gimana caranya ya? Kalian bikin aja game yang memanfaatkan logika, teka-teki, lompat gitu kan ya, kanan ke kiri, kan harus pakai logika ya. Itu jadi metode plug dan unplug. Terus manfaat metode ini, kalau plug, keterampilan teknis yang meningkat dengan kecanggihan zaman ya nak, bahwa kita jangan sampai ketinggalan sama yang namanya teknologi. Makanya kita harus tahu. Terus kalau unplugnya berarti berpikir komputasional dilatih. Walaupun Bu, kalau misalnya komputasional kan berpikirnya menggunakan apa? Alat kita pakainya, tapi kan di sini harus berpikir secara logis, sistematis. Gimana caranya bikin alurnya sebelum kita masukkan ke dalam unplug. Terus tujuannya adalah meningkatkan keterampilan teknis dan logis. Jadi tujuan kita tuh belajar harus ada tujuan ya nak. Terus tujuan berikutnya adalah melatih kerja sama. Oke, next ada beberapa slide ya. Bandingkan nih, cara bandingkan metode pembelajaran plug ya, itu metode pembelajaran plug dan unplug itu memiliki karakteristik ya, yang unik, tujuannya serupa. Terus di sini ada beberapa ya, kalian coba lihat penggunaan perangkat digital, bagaimana kalian menggunakan ya perangkat digital. Terus meningkatkan keterampilan teknis dan logika. Nih, Bu, kalau misalnya saya itu mengerjakan sesuatu tapi saya udah buntu, nggak bisa. Berarti kalian harus memanfaatkan apa? Bu, saya minta bantuan IAI, boleh nggak? Boleh. Tapi bukan berarti IAI itu adalah sebagai asisten kalian terus, enggak. Tapi IAI membantu kalian menjawab, tapi kalian harus apa nak? Cek, ya kan, bener nggak sih yang diberikan sama AI. Pengenalan algoritma dan logika pemrograman dasar. Ada berapa? 3. Ya, jadi ada urutan langkah logis dalam pemecahan masalah, contoh sederhana untuk pemahaman yang lebih baik, hubungan logika dengan berpikir sistematis. Nih, tuh ya. Terus algoritma. Oke, jadi ada definisi algoritma, urutan langkah-langkahnya ya. Contoh sederhana, menyalakan komputer. Nah, kalian nyalain komputer kalau yang nggak ngerti kan pasti nggak bisa ya. Bingung. Jadi ada langkahnya. Pertama apa? Kalau misalnya kalian nyalain komputer, pertama apa? Pencet apa? Pencet tombol. Gitu kan ya. Berarti Bu, ini kok nggak bisa nih, Bu nggak nyala. Karena memang kalian nggak melakukan langkah-langkahnya, gitu kan ya. Terus yang kedua ada konsep dasarnya, urutan, percabangan, dan perulangan. Jadi di dalam langkah-langkah itu harus urut. Misalkan habis nyalakan power, nyala monitornya berarti buka apa, gitu kan ya, tergantung perintahnya. Terus percabangan, misalnya saya suruh mengerjakan, berarti kemana nih arahnya. Terus kalau perulangan, berarti ketika kalian sudah mengerjakan semuanya, cek ya. Terus hubungan dengan berpikir sistematis, jadi komputasional. Nih, ada
Ada ya yang tadi bilang etika. Ya, dampak negatif jika etika diabaikan tuh. Jadi kalian dalam penggunaan pun harus ada etikanya, diskriminasi, terus penyebaran informasi. Nggak boleh kalian misalnya nih kalian canggih dalam hal komputer, tapi kalian canggih dalam menyebarkan informasi nggak benar. Kira-kira ada undang-undangnya atau enggak? Ya, jangan pernah menyebarkan info yang nggak jelas. Terus tips untuk siswa dalam menggunakan AI. Tuh tipsnya. Selalu periksa sumber informasi. Benar nggak sih informasi yang kalian mau sebarkan, mau ambil gitu kan ya, cek dulu infonya benar atau enggak. Terus gunakan AI sebagai alat bantu bukan pengganti, karena AI itu adalah kecerdasan apa? Tiruan kan ya, meniru manusia gitu kan ya. Kecerdasan itu adalah bukan sebagai alat penggantinya, tapi hanya alat membantu kalian menyelesaikan sebuah masalah. Refleksi. Jadi nanti setelah hasil kalian selesai, nanti akan ibu buat dua kelompok, 1, 2, 4 ya. Mending satu baris ya. Oke, kan kita buat 4 kelompok. Nanti salah satu presentasi ke depan hasilnya apa? Dengan cara ibu memberikan prompt yang sama. Apakah hasil permainannya sama atau beda, gitu kan ya? Ibu akan berikan satu prompt, nanti masukkan ya promptnya. Kembali lagi ke tugas LK ya. Jadi nanti di dalam permainan itu ada 2, menang atau kalah, bisa jawab atau tidak ya. Coba permainannya ada 2, waktu pengerjaannya sesuai ya. Oke, terus di sini contoh prompt untuk membuat games. Jadi ibu udah berikan promptnya nih, prompt yang mana. Nah, kuncinya AI itu ketika kalian mau nyari siapa saya, siapa AI, maunya apa, gitu kan ya. Terus hasilnya apa yang dimau tuh. Jadi jelaskan di sini, makanya saya adalah seorang siswa SMK, gitu kan ya. Terus siapa AI? Anda adalah seorang pakar coding. Jadi kalau misalnya nyari, makanya gunakan kata kunci. Siapa saya, siapa AI. Apa mau kalian, gitu kan ya. Tuh. Nanti teks ini akan ibu berikan di WA ya. Nanti teks ini akan ibu berikan ke Hasbi. Tolong Hasbi berikan ke grup ya. Terus dari nih, coba semuanya buka Gemini-nya. Enak, buka Gemini-nya nak. Tinggal copy. Nih, bu Ctrl C, bu masukkan di Gemini-nya. Terus di sini perhatikan alatnya ini kalian pilihnya yang kanvas, ya. Kanvas. Oke. Kalau misalnya sudah, kalian tinggal paste. Di sini kan ya. Oke, kalau udah coba klik OK. Ada hasilnya atau enggak? Misalnya tadi kan kalau misalnya benar dia akan, misalnya biru dia akan berwarna kan ya. Perhatikan bentar. Alat transportasi apa yang mengeluarkan banyak asap? Misalnya apa? Motor. Mobil. Benar atau salah coba kita kirim. Oh berarti benar ya kan? Benar kan? Dari permainan ini kan hanya memberikan jawaban benar atau salah. Tugas kalian berikan fitur yang lain atau prompt yang lain supaya game ini lebih menarik. Kira-kira apa? Diskusikan masing-masing kelompok, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 yang mempresentasikan hasil pemilihan kami.
menjadi 4 pemain. Nah, pemainnya kami tambahkan berwarna pink dan warna ungu. Masing-masing pemain dapat mengubah namanya sendiri sesuai keinginan mereka dan setiap itu. Dan setiap satu pertanyaan, setiap pemain diberi waktu sebanyak 20 detik untuk menjawab. Coba jika salah apa? Oke, jadi di dalam permainan game tadi kalian menambahkan berapa tambahan? 3. Yang pertama, Jumlah pemain, jumlah pemain, Waktu, waktu, nama pemain. ketentuan nama pemain bisa nama diubah. pemain. Oke, berarti kalian menambahkan 3 ya. Ya. Waktu, terus warna ya. Ya. Warna terus nama ya, nama pemain sama apa lagi? Ini Bu, detik. Jumlah pemain. Jumlah pemainnya. Oke, berarti ada waktu, jumlah pemain sama nama. Oke, bagus ya, dari permainan berarti udah mulai terlihat ya bahwa game yang kalian buat tadi sudah ada penambahannya. Oh, di situ sudah terlihat bahwa ketika kalian mau main harus ada namanya, udah ada. Oh, di situ ada waktunya, berarti berapa detik kalian menambahkan, ya kan? Terus di situ ada beberapa pemain, benar? Oke, cukup. Kelompok 3 bagus ya. Oke, beri tepuk tangan kelompok 3. Sebenarnya dari game ini kan, yang tadi udah maju kan baru 2 kelompok, masih 2 ya. Ya. Kira-kira di dalam game ini bisa nggak ketika menjawab benar itu diberikan misalnya suara ure, diberikan pop misalnya, kayak selamat gitu kan ya. Nah, itu ya, sebenarnya masih banyak lagi yang harus ditambahkan. Jadi untuk berikutnya kelompok yang maju tambahkan lagi yang lebih bagus. Oke, satu kita harus refleksi dulu dari materi yang disampaikan dari awal sampai akhir sampai dengan lembar kerja. Kalian berikan refleksi atau evaluasi dari permainan ini. Coba Najmi, apa refleksinya? Nah, berikan kira-kira permainan ini seperti apa? Berdiri. Aduh. Jadi permainan ini kita jadi belajar kayak itu cara membuat program, ya kan? Kita bisa mengubah-ubah jadi ya. Lebih kelihatan. Kita bisa ubah-ubah nih, kita mau jadi yang mau kita. Terus Bisa buat kerjasama juga Bu. buat kerjasama. Oke, buat kerjasama bisa mengubah. Jadi kalian paham bahwa kalian akan menambahkan skrip apa lagi, gitu kan ya. Terus yang kalian tambahkan itu kalian sebisa mungkin mencatat prompt apa yang kalian tambahkan. Kalau kalian nggak catat, kalian nggak simpan, kira-kira ingat atau enggak? Enggak. Oke, hari ini sudah selesai pembelajarannya tentang coding. Jadi kalian sudah paham seperti apa sih coding. Jadi tidak sesusah apa yang kalian pikirkan ya. Bahwa kalau misalnya zaman dulu, zaman ibu itu belum familiar banget, belum berkembang banget tentang AI ya. Jadi kalau misalnya mau ngoding, program dan sebagainya, itu harus ngetik ya HTML dan sebagainya. Kalau sekarang kalian tinggal masukkan promptnya atau perintahnya, muncul nggak codingnya nah? Muncul. Jadi kalian yang hobi ya atau yang mau jadi programmer, yang mau mengembangkan usaha, bikin program misalnya game dan sebagainya atau usaha ya, itu kalian bisa coba. Atau misalnya kalian nggak cuma bikin game nak, mau nyanyi bisa pakai Suno ya, kalian ketik aja Suno, nanti kalian mau bikin lagu apa itu sama langkahnya nanti muncul ya, dicoba. Nanti banyak aplikasinya, mungkin pertemuan berikutnya akan Ibu berikan, kalian bisa mencoba game-game yang lain ya. Pertemuan hari ini selesai, kalian akan belajar pelajaran berikutnya. Terus tolong sebelum keluar matikan dulu komputernya. Terima kasih semuanya, kalian akan masuk
masuk pembelajaran yang lain yaitu di kelas, karena ini pelajaran coding kan ada di lab ya. Jadi kalian bisa langsung ke kelas untuk mapel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.